Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan ya sehingga kita kembali bisa uh, bertemu ya walaupun dalam daring ya sistem pembelajaran online, dan ini merupakan pertemuan ya atau ya pertemuan ketiga kita ya di pekan ini. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu ya sebelum saya mungkin mulai ya gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. Ustaz. Khair. Alhamdulillah. Ya, jadi pada pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas aqsam siam atau jenis-jenis puasa. Ya, kita sudah jelaskan bahwasanya puasa itu terbagi dua, ya siam wajib dan siam tatawwu. Ya, puasa yang wajib, Sunnah. ya puasa wajib yang itu terbagi tiga, ya kita sudah sebutkan. Kemudian siam tatawwu, ya puasa sunnah, ya yang mungkin memang bukan di sini pembahasannya ya, nanti ada pembahasan khusus ya, kita fokus saja di puasa Ramadan ya. Insyaallah untuk materi malam ini silakan yang punya buku ya dibuka bukunya, tadi kalau salah sudah dibagikan di grup ya. Yang punya buku silakan buka halaman 90 ya, halaman 90 ya, silakan yang punya buku atau yang punya PDF ya bisa dibuka. Judulnya adalah Bima Yajibu Siyamu Ramadan. Ya, kapan ya wajib ya kita berpuasa Ramadan atau subutus syahri. Ya, ketetapan ya masuknya ya bulan Ramadan. Dan mungkin saya tidak akan di sini jelaskan ya secara apa namanya kita baca kata per kata ya, karena memang biasanya ini adalah wilayahnya umara ya atau pemerintah. Jadi saya kita mengikut dengan keputusan pemerintah. Tapi tidak apa-apa, itu sebagai ini saja ya, mungkin informasi ya seperti apa penetapannya itu ya. Mungkin kita akan sedikit percepat ya, tidak akan baca ya kata per kata insyaallah. Dan kita ambil garis besarnya saja. Jadi yajib siyamu Ramadan bisubuti syahri. Jadi wajib ya berpuasa di bulan suci Ramadan ya ketika memang sudah dipastikan ya subut asyhari ya sudah masuk ya bulan Ramadan. Wa huwa yathbutu ya wa huwa yathbutu bi ahadi amrain. Dan ini apa namanya bisa ditentukan ya dengan dua sebab ya atau dua perkara ya. Jadi kita bisa mengetahui masuknya bulan ini ya melalui dua cara. Yang pertama adalah ya ru'yatul hilal, dan ini merupakan al-asl ya. Ya kita melihat ya bulan sabit. Ya bulan sabit yang menandakan bahwasanya bulan Ramadan itu sudah masuk. Ya, qala ta'ala wa faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ya, barang siapa yang menyaksikan ya ru'yatul ain ya dengan melihat mata ya, walaupun ya bisa menggunakan alat ya teleskop apa ya, alat untuk melihat itu, apa namanya itu, apa namanya yang dipakai alat untuk melihat hilal? Teleskop, Ustaz. Ya teleskop Teropong. ya teropong atau teleskop ya. Nah, jadi ya boleh ya kita menggunakan alat ya seperti itu ya. Jadi harus ditentukan dengan ya kita melihat ya bulan ya sabit ya di malam pertama di bulan suci Ramadan ya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kemudian juga di riwayat yang lain ya dalam ini dalam Al-Qur'an, terdapat dalam riwayat ya dari hadis Ibnu Umar. Ya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya idza ra'aitumuhu kalau kalian melihatnya ya melihat bulannya maka fasumu ya, maka berpuasalah wa idza ra'aitumuhu faftiru kalau kalian melihat ya bulan yang menandakan masuk bulan Syawal maka faftiru ya berbukalah ya ini aftiru artinya di sini adalah berbukalah di hari pertama ya, di hari pertama di bulan Syawal ya berbukalah di hari pertama di bulan Syawal ya. Kemudian fa'ingum alaikum ya fa'ingum alaikum ketika terhalang oleh mendung ya maka fakdiru maka hitunglah ya artinya cukupkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini sangat jelas sekali nih ya hadisnya. Kemudian juga itu eh, ini juga sama hadisnya ya. Kemudian yang cara yang kedua ya jadi terlepas kita apa namanya memang sebagian ulama mengatakan bahwasanya at-thariqu ila ma'rifatil hilal huwa ru'ya la ghairuha. Bahwasanya cara untuk menentukan awal bulan itu adalah dengan melihat hilal, ya bukan selainnya. Ya, bukan dengan berdasarkan perhitungan hisab. Ya, bukan berdasarkan perhitungan hisab, tapi ru'yatul hilal. Ya, terlepas dari perbedaan itu, ini memang ranah ijtihad para ulama kita. Ya, jadi seperti mungkin kondisi termasuk di negara kita ya, ada yang mengatakan bahasanya ya kita memakai hisab, ada yang mengatakan bahasanya kita memakai apa namanya ru'yatul hilal. Ya kita ini saja ya ini ya. Tapi memang ya al aslu ya yang al aslu itulah melihat dengan hilal ya. Itu yang lebih apa namanya yang lebih syar'i sebenarnya ya karena sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang lebih ini sebenarnya ya yang lebih bagus ya itu adalah dengan melihat hilal. Ya, itu jauh lebih mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Uh, kemudian kemudian ya ru'yatul hilal Ramadan tasbutu bi syai'in wahid. Jadi boleh jadi bahasanya itu hilal melihat hilal itu boleh hanya satu orang saja ya. Boleh tidak perlu dua atau tiga orang. Kalau ada satu orang yang sudah melihat hilal, maka itu sudah ya boleh dijadikan sebagai patokan. Ya, masuknya bulan suci Ramadan. Ya, ini kalau hilal Ramadan. Ya, mungkin saya tidak bacakan cuma apa namanya? Itu merupakan pendapat jumhur ulama ya. Bahwasanya itu cukup satu orang ya. Kalau sudah yang melihat bahwasanya itu dia betul-betul melihat dan dia orang yang bisa dipercaya, maka ya sudah bisa jadikan sebagai patokan. Sedangkan untuk hilal Syawal ya, hilal Syawal ya bulan yang menandakan bahwasanya bulan Syawal itu sudah masuk itu harus dua orang. Ya, tidak cukup cuma satu orang saja. Jadi khusus untuk ya hilal bulan Syawal itu harus ya dua orang. Ya berdasarkan hadis kalau yang tadi ini apa dalilnya? Ya cukup satu orang ya kalau ini apa dalilnya kalau cukup satu orang kalau bulan Ramadan ya hilal bulan Ramadan itu berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar ya, ini hadisnya ya taro annas al-hilalah. Jadi ini silakan lihat wa yadullu ala iktifai bi khabaril wahid ya. Wa yadullu dan sebagai apa namanya patokan bahwa cukup satu orang saja itu berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Qala taro annas al-hilal. Jadi orang-orang pada masa Rasulullah SAW berusaha untuk melihat hilal. Ya. Dan kata Ibnu Umar, itu dan saya melihatnya. Ya. Kemudian fakhbar tu Rasulullah, saya bertemu kepada Rasulullah, fasoma, maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa. Jadi ini dalilnya. Ya, ini adalah hadis yang sahih ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Ad-Darimi wa Ibnu Hibban dan lainnya. Hadis sahih ya. Kemudian hilal Syawal ini harus dua orang. Ya. Harus dua orang atau lebih. Ya tidak cukup cuma satu. Ya, faqad ittafaqal ulama ala annahu la yakfi fi isbati hilal Syawal syahada wahidah. Syahadatu wahid. Ya, tapi harus dua ke atas. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Ya. Dalilnya itu berdasarkan hadis dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Khattab.
ya, an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsuhu annahu qala sumu li ru'yatihi, ya berpuasalah ketika melihatnya, wa aftiru, dan berbukalah ketika melihatnya, wansaku, dan bermanasik hajilah ketika melihat bulan itu. Fa in gumma alaikum, ya ketika terhalang oleh mendung, ya, fakulu asrasin, maka cukupkanlah menjadi 30 hari, ya bulan Syawal. Fa in syahida syahidani, nah, ini dia dalilnya. Fa in syahida syahidani fasumu waftiru. Ya, ketika sudah ada dua yang melihat, ya dua yang melihat saksi yang melihat, ya bahwasanya memang sudah muncul hilal, ya baik itu bulan Ramadan ataukah apa namanya bulan Syawal, maka ya hendaknya ya berpatokan dari ya ru'yah tersebut. Nah, ini ini ditaksis, ya ini apa namanya riwayat ini di apa istilahnya ditaksis ya eh, dengan hadis sebelumnya. Jadi katanya ya kata ulama kita, kalau khusus untuk Ramadan itu sudah ada dalil sebelumnya yang mengatakan bahwasanya boleh satu orang. Tapi kalau untuk masuknya bulan Syawal itu tidak ada hadis ya yang menunjukkan kalau cukup satu bisa. Ya satu orang ya itu bisa. Jadi ya ini hadis ini ditaksis atau ada pengecualian di hadis sebelumnya khusus untuk bulan Ramadan. Kalau Syawal tidak ada. Itu harus dua orang. Ya dua orang atau lebih. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita pindah ini man ra'a al-hilal wahdahu ya misalnya ini. Yang jelasnya seperti itu ayat ya ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, jadi kemudian yang kedua. Ya, yang kedua adalah ikmal iddati Sya'ban salasin, yang mencukupkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, ini seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya ya. Jadi ada dua cara. Ya, kalau memang belum kelihatan, ya udah kita cukupkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan kita tidak boleh berpuasa ya karena memang dalam hadis dikatakan bahwasanya jangan mendahului bulan puasa itu, bulan Ramadan itu berpuasa 1 atau 2 hari. Yang dinamakan namanya puasa syak. Ya, puasa syak ya. Artinya jangan kalau memang tidak kelihatan hilalnya, ya kita cukupkan saja menjadi 30 hari. Ya, itu lebih selamat insyaallah. Ya, jadi ya, karena memang tidak kita berpuasa kecuali kalau memang orang yang sudah terbiasa misalkan kebetulan itu hari Kamis atau hari Senin, dia terbiasa puasa Senin Kamis, ya silakan berpuasa. Ya, tapi kalau tidak terbiasa berpuasa, ya, dan namanya ya yaumus syak, maka tidak dibolehkan kita untuk berpuasa dalam sebagai bentuk ihtiyati, ya sebagai bentuk was-was ya jangan sampai ya sudah masuk bulan Ramadan itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Kemudian kita pindah, ya ini cukup insyaallah ya Ruyatul Hilal. Karena sekali lagi saya bilang tadi ya kita tidak akan baca kata per kata ya karena memang misalnya kita memang mengikut sama pemerintah ya dalam penentuan ini. Ya. Sekarang kita pindah ke ya, pindah ke ini penting insyaallah. Ya, syurut sihhatis siyam. Ya syarat-syarat sahnya puasa. Ya, kita berpuasa, ya ternyata puasa kita tidak sah. Ya, jadi apa syarat-syaratnya ya supaya puasa kita itu sah ya, dari sisi syar'i. Ya. Jadi yushtaratu li sihhati siyami amrani. Jadi cukup dua saja. Ya cukup dua saja syarat sah. Ya, syarat sah puasa. Ya. Jadi bukan syarat wajib ya, tapi syarat sah. Dan juga ada syarat wajib termasuk itu yang tohara ya masuk juga syarat wajib ya. Jadi syurutu sihhatis siyam yushtaratu li sihhatis siyam amrani. Jadi disyaratkan ya sahnya puasa itu ya dua, ada dua syarat sah. Jadi ada dua syarat sah puasa. Yang pertama adalah ikhwani wa akhwati rahimakumullah ya yang senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-taharah. Ya at-taharatu minal haid wan nifas. Ya ini khusus ya bagi kaum hawa ya. Jadi syarat sahnya puasa itu bersih dari
haid dan nifas. Ya, jadi tidak sah, ya tidak sah puasanya ya wanita yang lagi haid dan dalam masa ya nifas, ya ketika setelah melahirkan. Ya. Wa huwa syartu liwujubil ada'i wa li sihhati ma'an. Jadi ini merupakan syarat wajib ya, mengerjakan dan wajib sahnya puasa. Ya, ini syarat wajib dan syarat sah ya bersamaan. Ya, karena ada memang syarat wajib, ada syarat sah. Ya, kalau tadi syarat wajib itu kan kita sudah jelaskan sebelumnya, ya ada akil, ya balik dan seterusnya, yang 5 itu. Itu syarat wajib. Itu syarat wajib. Kalau ini syarat sihah, ya syarat sah. Nanti kalam ala dzalik insyaallah ini akan dijelaskan lagi lebih terperinci nanti insyaallah ada setelah ini ya di pembahasan selanjutnya itu akan dibahas secara mendetail. Kemudian yang kedua ya syarat sah puasa yang kedua adalah niat. Nah, ini yang paling penting sekali. Ya niat. Ya niat merupakan syarat sah puasa. Artinya orang yang tidak berniat ya itu berarti puasanya tidak sah. Ya. Fa inna shauma ramadhana ibadatun. Ya, puasa Ramadan adalah ibadah, ya fala yasihhu illa binniyah. Ya tidak sah kecuali dengan niat. Ya kasairil ibadat sama seperti ibadah-ibadah yang lain, ya ibadah yang lain. Wa qala Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi ya tidaklah kami perintahkan kepada mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas, ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus ikhlas ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis juga yang sangat masyhur ya innamal amalu bin niat. Bahwasanya setiap amalan itu tergantung dari niatnya, ya. Jadi kalau niatnya tidak ada berarti ibadat tersebut ya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annal imsak qad yakunu lil ada. Ya, memang orang terkadang imsak menahan diri dari makan dan minum ya terkadang bukan ya cuma untuk tujuan berpuasa. Jadi terkadang ada orang yang tidak makan, tidak minum, itu bukan cuma dalam kondisi dia berpuasa. Ya terkadang karena adat, ya mungkin dia ini ya mungkin dia ada adatnya, ya adatnya mungkin dia tidak makan pada hari tersebut. Ya, itu tidak dikira sebagai apa namanya puasa, ya karena tidak ada niat untuk puasa, tapi memang adatnya, ada kebiasaannya. Ya, kemudian li adamil istiha, ya tidak ada selera makan. Ya mungkin di rumahnya lagi tidak ada lauk, ya tidak ada lauk atau apa ya, akhirnya dia tidak ada selera makan, akhirnya dia tidak makan pada hari itu. Ya, ini tidak dikategorikan sebagai ya niatnya itu tidak sesuai dengan apa namanya, tidak bukan niat untuk berpuasa, ya tapi karena memang faktor lain. Au limarad, ataupun dia sakit. Ya dia sakit, ya kemudian dia tidak makan, tidak minum, ya tapi tidak ada niat puasa berarti juga tidak termasuk dalam la yusabu alaihi ya tidak mendapatkan pahala puasa ya. Baik. Kecuali kalau memang dia ada niat ya bahwasanya saya berpuasa ya tapi kan memang sakit juga kan termasuk uzur syar'i tidak wajib bagi untuk berpuasa. Kemudian riyadhah. Ya riyadhah ya olahraga atau mungkin diet ya lagi diet ada program dietnya ya dia tidak makan dan minum. Jadi sama juga ya. Kalau tidak ada niat untuk puasa maka itu tidak termasuk ya. Wa ghairu dzalika dan selainnya fala yata'ayyanu illa binniyah, maka tidak diterima kecuali dengan niat. Ya qala al-Imam An-Nawawi, ya Imam Nawawi ya seorang apa namanya beliau adalah ulama dari mazhab Syafi'iyah, dari mazhab Syafi'i, la yasihhu shaum illa binniyah. Ya tidak sah puasa kecuali dengan niat. Wa mahalluha al-qalb. Nah, ini perkataan beliau bahwasanya tempatnya niat itu adalah di hati. Ya walaupun tidak diucapkan ya tidak mesti kita bilang nawaitu ya shauma godin. Ya jadi tidak mesti ada niat. Tidak mesti diucapkan. Ya cukup saja kita apa namanya dalam hati kita bahwasanya saya berniat berpuasa cukup. Ya karena kata beliau ini perkataan Imam Nawawi ya. Dan beliau adalah pemuka apa namanya? Salah satu seorang ulama besar ya di mazhab Imam Syafi'i. Mazhab yang kita pakai di Indonesia. Ya kata beliau wa mahalluha al-qalbu. Ya, tempat niat itu ada di dalam hati. Ya tidak mesti dilafazkan. Ya kalau mau dilafazkan ya silakan sebagai untuk ini tapi tidak wajib.
Ya, yang wajib adalah niat dalam hati. Ya, niat dalam hati. Ya, kemudian wa yushtaratu lil jazaa'i niyyah arba'atu syurut. Nah, ini penting sekali. Ya. Jadi niat, ya betul, itu harus ada niat. Tapi niat juga ada syarat-syaratnya. Jadi niat itu ada syarat-syaratnya. Ya, jadi memang niat adalah syarat sah puasa dan niat juga punya syarat-syarat tersendiri. Ya, ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi ya, supaya niat kita benar. Ya, niat kita benar dan puasa kita tidak sia-sia. Yang pertama adalah ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslim dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ya, yang pertama al-jazmu. Ya, harus memang al-jazmu ya tidak ragu-ragu. Ya, al-jazmu artinya tidak ragu-ragu. Jadi dia ada tekad. Ya, tekad, harus ada tekad dalam hati, ya tidak ragu-ragu. Wa yushtaratu qat'an litaraddud, ya tidak boleh ragu-ragu. Harus ada niat, itu tidak boleh ragu-ragu. Harus betul niat puasa ya tidak ragu-ragu. Kira-kira saya bisa nggak ya? Ya saya puasa hari ini. Ya harus memang insyaallah terus kuat hati bahwasanya insyaallah saya berniat berpuasa ya tanpa ada keraguan ya di dalam niatnya. Kalau ragu-ragu ya bisa jadi tidak diterima niatnya ya kalau ragu-ragu. Ya. Hatta law nawa lailatasy syakki siyama godin in kana min Ramadan lam yujizna. Walaupun dia misalkan dia meniatkan satu hari sebelumnya, ya maka memang ulama kita mengatakan bahasanya ya khusus untuk puasa wajib, khususnya ya bulan suci Ramadan ini, puasa Ramadan itu harus diniatkan di malam harinya. Ya jangan diniatkan satu hari atau niat yang satu hari atau dua hari sebelumnya itu tidak sah. Jadi harus diniatkan pas malamnya. Ya, pas malamnya itu pendapat ya jumhur ulama. Misalnya khusus untuk puasa ya wajib atau puasa Ramadan itu harus diniatkan ya dari sejak ya terbenam matahari. Jadi niat ini dari terbenam matahari sampai masuk subuh. Jadi ini panjang waktunya, ya durasi waktunya panjang. Jadi bisa diniatkan ya setelah sholat maghrib boleh. Ya kalau misalkan takut ya bangun tidur ya atau bagaimana itu niatnya boleh ya sejak terbenam matahari yang ditandai dengan masuknya waktu maghrib sampai dengan sebelum sholat subuh. Ya, jadi panjang waktunya untuk niat itu. Ya, jadi dan tidak kita tidak lalai dalam hal ini ya. Kemudian at-ta'yin. Jadi harus at-ta'yin, at-ta'yin berarti kita harus misalnya kita berniat puasa Ramadan ya bukan puasa ini. Jadi at-ta'yin artinya kita pastikan ya kita pastikan bahwasanya kita puasa ini untuk ya puasa Ramadan ya bukan puasa wajib lainnya itu namanya at-ta'yin ya, nu'ayyin artinya kita pastikan atau kita tetapkan bahwasanya kita berpuasa Ramadan ya bukan puasa yang lain ya jangan sampai ya tertukar gitu. Kemudian at-tabjid, nah ini yang saya tadi bilang ya at-tabjid itu harus pada malam harinya. Ya harus pada malam harinya. Ya, harus diniat pada malam harinya. Ya, al-bait ya huwa yakun niyya fil lail. Jadi berniat ketika di malam hari. Ya ma baina ghurubi syamsi, ini antara terbenam matahari yang ditandai dengan salat maghrib ya sampai dengan ila tulu'il fajr sampai terbit fajar. Ya. Gimana? Suaranya jelas ya? Jelas ya? Ya, Ustaz. Iya jelas ya, alhamdulillah ya. Ustadz Anca gimana? Suaranya jelas kali ini? Ustadz Ansarullah gimana? Jelas suaranya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantul. Iya. Karena dua pertama yang lalu agak ini ya kurang bagus jaringannya ya. Lancar tenang. Alhamdulillah. Yang jangan sudah beli kota baru ini. Wifi. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya kita lanjutkan. Jadi harus ya di malam hari. Ya harus di malam hari. Ya panjang waktunya dari sejak sholat maghrib ya sampai dengan sebelum masuk sholat subuh. Jadi
Wa hadza syartun indal Malikiyah. Ini syarat ya apa namanya? Mazhab Malikiyah, Wasyafiyah wal Hanabilah. Ya. Walaupun sebenarnya Imam Malik ya beliau ini mazhabnya kalau kita bilang Al-Malikiyah berarti ulama-ulama di mazhab Malik. Tapi Imam Malik sendiri ya pribadi Imam Malik mengatakan bahwasanya ya boleh ya itu satu kali saja di awal Ramadan itu boleh. Ya, itu pendapatnya Imam Malik ya pribadi. Ya. Apa dalilnya? Apa dalil mereka yang mengatakan bahwasanya harus di malam hari itu? Ya berdasarkan hadis Ibnu Umar dari Hafsah dari isna Nabi sallallahu alaihi wasallam an Hafsah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yujma as-siyam man lam yujma as-siyamu qabla al-fajri fala siyama lahu. Ya barang siapa yang belum meniatkan puasa ya di malam hari ya sebelum terbit fajar maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Ya harus ya diinginkan pada malam hari. Kemudian yang selanjutnya ya, kalau puasa sunnah bagaimana? Ya puasa sunnah apakah juga harus diniatkan pas di malam hari? Ya ini ya. Jadi tidak mesti ya. Tidak mesti kalau puasa sunnah, misalkan puasa Senin Kamis, ya puasa Daud, puasa Ayyamul Bid dan seterusnya itu tidak mesti kita berniat ya di malam harinya. Ya boleh misalkan kalau bangun namanya pas ini bangun ya tidak mendapatkan makanan, misalkan bangun jam 7, jam 8, jam 9 dan memang dia dari subuh ya dia belum makan apa-apa. Ketika dia ke dapur tidak ada makanan, ya dia langsung apa namanya? Dia langsung bilang, "Ah, saya lebih baik puasa saja hari ini." Itu boleh, insyaallah. Itu kalau puasa sunnah. Jadi boleh kalau puasa sunnah ya tidak mesti niatnya sebelum terbit fajar. Ya, panjang ininya tapi insyaallah seperti itu ini kesimpulannya ya. Ini panjang ininya. Dalilnya ini ya, dalilnya ini berdasarkan hadis dari Aisyah. Ya Aisyah, istri Rasulullah SAW, ya qalat dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Ya Rasulullah ya datang kepada saya pada suatu hari. Faqala ya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal indakum syai?" Apakah wahai Aisyah, apakah kamu punya sesuatu yang untuk dimakan? Ya. Faqulna la, ya tidak ada ya Rasulullah. Faqala inni shaim, inni idzan shaim. Maka saya berpuasa insyaallah hari ini. Jadi itu dalilnya ya berdasarkan hadis Aisyah. Jadi tidak apa-apa ya, silakan. Misalkan untuk puasa sunnah. Ini insyaallah cukup ya cukup ini ya kita udah baca ini karena memang panjang. Ya intinya seperti itu. Kemudian karena kita rencana mudah-mudahan kita bisa selesaikan materi puasa ini ya dari bulan ini insyaallah. Makanya kalau dibaca kata per kata takutnya tidak selesai ya materi. Kemudian kita lanjut ya. Ini dia. Ya syarat yang keempat. Tadi ada 1, 2, 3. Sekarang syarat keempat sahnya niat puasa Ramadan. Tajdidun niyyati likulli lailatin min Ramadan. Ya, memperbaharui niat setiap malam di bulan suci Ramadan. Jadi ini sekali lagi pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ya, bahwasanya harus setiap malam itu diperbaharui niat. Ya, harus diperbaharui niat setiap malam. Ya. Tapi ya ini wazhab Malik, ini saya bilang tadi ya Malik itu mengatakan bahwasanya takfi niyyah wahida anisyahri kullahu fi awwali. Ya boleh itu satu kali saja. Ya. Tapi sekali lagi ya menggabungkan dua itu jauh lebih baik. Ya menggabungkan dua pendapat ini jauh lebih baik. Ya kita usahakan ya selalu memperbaharui niat di setiap malam ya di bulan suci Ramadan. Ya. Karena memang durasi waktunya insya Allah tidak menyusahkan. Karena panjang durasi waktunya. Ya dari sejak maghrib sampai sebelum subuh insyaallah. Jadi lebih baik kita selalu perbaharui niat setiap malam. Ya bahkan kan kalau kita di kampung-kampung itu atau di daerah biasanya kalau sholat witir atau sebelum masuk witir itu sudah diingatkan oleh imam. Ya silakan berniat untuk puasa besok. Jadi itu boleh. Ya, itu boleh insyaallah boleh saja. Ya. Jadi lebih baik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya insyaallah kita materinya sampai 21.15. Kemudian selanjutnya kita buka sesi tanya jawab insyaallah. Ya ini masih 21.05 ya, kita masih ada waktu. Ya, silakan disiapkan pertanyaannya ya atau mungkin bisa ditulis di kolom chat itu ada fitur chat ya silakan yang mau tulis pertanyaan di chat
atau nanti bisa langsung ditanyakan insyaallah. Ya, kita pindah lagi ke selanjutnya pembahasan yaitu ruknus syiyam. Ya, apa saja rukun puasa itu? Ya, rukun-rukun puasa. Artinya tidak sah juga puasa kita kalau rukunnya ini tidak terpenuhi. Ya. Wa huwal imsak anil muftirat. Ya, menahan diri dari yang membatalkan ya dari tulu'il fajri, dari terbit matahari, ya fajar shadiq, ya dia ditandai dengan salat subuh sampai dengan azan maghrib. Ya, itu rukunnya. Menahan diri dari segala yang membatalkan. Ya, apakah itu makan, minum, ya berhubungan antara suami dan istri, ya. Kemudian nanti akan di kita ini, nanti ada nanti pembahasan khusus al-muftirat. Ya, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa dan apa saja yang tidak membatalkan puasa. Nanti setelah ini insyaallah. Ya, kemudian ya ini dalilnya ya yang kemarin kita sudah jelaskan juga ya ini sudah cukup insyaallah. Kemudian faqad abaha Allah taala hadhil jumlah minal muftirati la dan iya ini semua kalau artinya ini cuma batasnya dari subuh sampai maghrib ya kalau malamnya ya itu halal semuanya ya semua dihalalkan. Nah, uhillu lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum sampai seterusnya. Jadi itu halal semuanya. Ya halal semuanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya sunanus yaumi wa adabuhu. Ya sunnah-sunnah ya ini sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya. Ini penting. Ya. Ya supaya puasa kita ya tambah lebih bagus ya kita harus juga perhatikan sunnah-sunnahnya ya supaya puasa kita itu tambah lebih bagus kualitasnya ya kita juga perlu perhatikan sunnah-sunnahnya ya, supaya lebih lengkap ya. Yang pertama adalah as-sahur ya kita makan sahur ya kita makan sahur jadi makan sahur ini um, ya makan dan minum ya walaupun cuma sekedar minum saja itu sudah dikategorikan makan sahur ya jadi makan atau minum ya, misalkan sudah makan di malamnya ya kemudian ketika bangun ya masih merasa kenyang ya cukup saja minum air putih itu sudah juga termasuk ya makan sahur ya makan dan minum ya Fa'an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya tasahharu ya sahurlah kalian ya tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, sungguhnya di waktu sahur itu ada berkah. Ya, ada berkah. Ya bahkan kita sangat dianjurkan ketika waktu sahur itu ya kita memperbanyak ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena disitulah apa namanya pintu-pintu ya pintu-pintu langit itu terbuka ya ketika sahur ya ketika waktu sahur ya kita banyak dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan ya, Ibnu Umar di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ini diriwayatkan oleh Nafi ya dari tabi'in bahwasanya Ibnu Umar ya ketika sholat ya selesai sholat beliau bertanya kepada Nafi ya bagaimana sudah masuk waktu sahur ya, dan beliau berkata ya Nafi berkata belum ya, wahai sahabat ya Nabi kemudian beliau melanjutkan kembali sholatnya ya sholat malamnya kemudian bertanya kembali apakah sudah masuk waktu sahur ya kemudian ditanya lagi iya ya kemudian beliau ya mulai berdoa dan beristighfar khususnya beristighfar ya kita banyak istighfar eh, apa banyak beristighfar ketika waktu sahur maka dalam ayat Al-Qur'an itu dalam surah Ali Imran apa wal mustaghfirina fil ashar dan mereka yang senantiasa beristighfar di waktu sahur ya jadi memang di situ waktu yang sangat mustajab ya kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa ya, doa yang paling mustajab ketika waktu sahur itu ya makanya dikatakan ya fi sahuri barokah di waktu sahur itu ada apa namanya berkah ya seperti itu Amr ibnul As ya qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Jadi yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab ya dari Nasrani dan Yahudi ya adalah sahur ya. Kalau mereka tidak makan sahur. Ya, orang Yahudi dan Nasrani juga berpuasa ya tapi mereka tidak makan sahur. Jadi itu yang membedakan antara kita dengan mereka. Ya.
Kemudian ini ya, ini yang pertama ya, ini yang pertama ini bagus ini ya. Jadi tasahharu walau bijur'ati ma. Misalkan sahur walaupun cuma sekedar ya satu teguk air ya. Kemudian walau ja'ala fi sahuri tamran bahwa afdal. Ini bagus ya. Ini mungkin kalau ada yang punya bisnis ini, ya ini yang punya bisnis menjual tamar, ini bagus sekali ya hadisnya nih. Ya bisa jadikan apa namanya patokan. Mana Sanca? Ya, ini ada hadisnya ini ya. Jadi hadisnya dalam riwayat sahih akhrajahu Abu Dawud, Ibnu Hibban ya bahwasanya ni'ma sahuril mukmin at-tamar. Ya, katanya sebaik-baik ya makanan yang dimakan oleh seorang mukmin ya ketika sahur adalah kurma. Ya. Sanca masih masih join? Ya. Jadi Oh, ini juga oh, ya jadi ya ini kabar gembira bagi penjual yang bisnis ini ya, yang bisnis kurma ini. Ya, bahwasanya ini ada hadisnya. Ya, bahwasanya makanan yang paling afdol ya dimakan ketika sahur itu adalah kurma. Ya, adalah kurma. Ya, jadi ni'ma sahuril mukmin at-tamar. Ya, sebaik-baik makanan yang dimakan pada waktu sahur adalah tamar. Ya, artinya kalau misalkan tidak cukup ya tambah dengan nasi ya. Jadi tapi ya alangkah baiknya ada kita makan ya tamar atau kurma ya satu, dua, atau tiga biji. Ya, seperti itu. Untuk mengamalkan hadis ini. Ya, untuk mengamalkan hadis ini ya. Kemudian yang kedua, ya sunnah yang kedua ya adalah takhirus sahur. Ya kita mengakhirkan sahur. Ya jangan cepat-cepat makan sahur. Ya jangan sampai makan sahur itu jam 3, jam 2. Itu bukan makan sahur namanya ya, itu makan malam. Ya, jadi usahakan makan sahur itu ya ke dalam hadis dikatakan seperti kita membaca ya antara sahur dengan kapan waktu sahur itu ya ketika sekitar kita bisa membaca 50 ayat. Ya, 50 ayat Al-Qur'an. Ya, baca ayat 50 ayat dalam Al-Qur'an itu ya batasnya. Jadi kalau kita ini ya mungkin sekitar 15 menit atau mungkin 20 menit sebelum subuh. Ya, kalau sekarang kan subuhnya itu jam 5 kurang 5 atau 10 ya. Ya, jadi boleh ya. Ya. Jadi kalau bisa ya makan jam 4.15 ya, itu bagus ya. Jam 4.15 itu sudah ya standar ya. Jadi jam 4.15 itu makan sahur. Ya, antara itu ya 4.15 sampai mungkin jam setengah 5. Ya, setengah 5. Ya, atau jam 4.35 ya. Jadi lebih bagus kalau kita dan ini sunnah ya kita mengakhirkan waktu sahur ya kita mengakhirkan makan sahur ya, jangan terlalu cepat ya, jadi kalau terlalu cepat juga makan makan ya nanti kan cepat juga laparnya ya. Jadi usahakan diakhirkan sahurnya, itu sunnah. Ya. Berdasarkan hadis ya, tasahharna man Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kami kata sahabat berdasarkan hadis dari Anas an Zaid ibn Thabit, bahwasanya kami pernah ya sahur bersama Rasulullah SAW, summa qama ila shalah. Kemudian beliau ya bangkit untuk salat subuh. Qultu kam bainal al-adzan was suhur? Ya, kapan ya berapa durasi waktu antara azan subuh dengan sahur ini? Ya, qala qadra khamsina ayat. Ya, seperti apa namanya? Kita bisa membaca 50 ayat dalam Al-Qur'an. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ya, saya baru ingat. Kemarin ada yang bertanya. Ya, ada yang bertanya, bagaimana itu hadis apa namanya? Hadisnya Ustaz? Misalnya ketika idza sami'al adzan al-fajr wa ta'amuhu wa syarabuhu fi yadihi. Ya bagaimana misalkan kalau pas dia masih makan sahur, masih asyik makan sahur tiba-tiba azan. Ya, apakah dia langsung ya meninggalkan makanannya atau tetap melanjutkan? Ya, berdasarkan hadis itu ya, fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Ya, ada ulama mengatakan bahwasanya ya, jadi eh di zaman Rasulullah itu dua kali azan. Ada azan pertama yang menandakan bahwasanya itu adalah sudah masuk waktu sahur dan azan kedua yang menandakan bahwasanya itu sudah masuk waktu subuh. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud hadis ini fala yadha ta'amahu hatta yaqdi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu ya kata mereka ini adalah hadis ketika azan pertama. Ya.
Tapi kalau sudah azan kedua yang menandakan itu waktu subuh, maka alangkah baiknya segera dihentikan makannya. Ya, segera dihentikan makannya. Ya, walaupun di sini katakan bahwasanya apa namanya? Idza sami'a adzan al-fajri wa ta'amuhu aw syarabuhu fi yadihi falahu ayatimma aklatahu aw syurbatahu. Ya, ini ya. Jadi memang ada pendapat seperti itu, tapi ya untuk lebih kehati-hatian ya, lebih kehati-hatian ya kalau yang masih di mulut ya ada apa-apalah ya. Tapi kalau masih banyak makanannya di piring ya dan sudah apa namanya itu sudah pasti itu azan subuh maka hendaknya segera dihentikan ya untuk dalam bentuk kehati-hatian ya dalam bentuk kehati-hatian seperti itu ya. Sudah sekarang 21.16. Insyaallah cukup mungkin ini ya cukup ya kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang insyaallah pada malam Senin ya. Ini kita sekarang berikan waktu untuk sesi tanya jawab ya. Jadi ini baru dua ya sunnah-sunnah puasa. Insyaallah poin ketiga kita lanjutkan pekan depan insyaallah yaitu takjilul iftar. Ya kita insyaallah ya demikian ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekarang kita ya lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada ya kalau bisa saya jawab saya insyaallah akan menjawab. Kalau saya tidak bisa jawab maka saya apa namanya bilang wallahu alam ya. Ya bismillah afwan Ustaz. Apakah boleh Halo, melafazkan niat Assalamualaikum. sahur? Ya boleh saja. Ya, boleh saja kita melafazkan niat, ya boleh saja. Ya itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i, ya. Termasuk dalam misalkan dalam sholat misalkan, ya itu boleh saja. Tapi yang wajibnya adalah dalam hati. Ya wajibnya adalah dalam hati. Ya itu wajibnya. Ya kalau mau melafazkan untuk lebih mentakkid lagi, ya lebih menguatkan lagi dengan lafaz, ya. Ya saya berniat puasa, ya begini-begini, ya atau pakai bahasa apa saja. Jadi ini lapasnya tidak mesti pakai bahasa apanya lapasnya tidak mesti apa namanya pakai bahasa Arab ya. Silakan ya. Lapasnya saya berniat puasa ya biasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi ya silakan silakan kalau memang ini ya boleh tapi cukup saya sebenarnya kalau dalam hati saya itu sudah cukup ya tanpa dilapaskan. Tapi boleh saja kalau ini untuk menguatkan niatnya itu. Ya jadi insyaallah ya tidak mengapa. Ya itu mazhabnya Imam Syafi'i, ya mazhab Asy-Syafi'iyah, ya melafazkan niat. Ya, tapi ya yang wajib adalah dalam hati seperti yang tadi dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ya. Bahwasanya beliau sendiri yang merupakan pemuka dari mazhab Imam Syafi'i katakan bahwasanya mahalluha al-qalbu. Ya, tempat niat itu adalah dalam hati. Ya, itu wajibnya. Ya, wallahu alam. Kemudian yang kedua, Bismillah. ya, iya. Iya, ini baru tadi ya Ustaz, Ustaz Ansarullah ya. Ya silakan pesan kurma ke saya, alhamdulillah ya, silakan ya. Insyaallah ini ya Assalamualaikum. ya salah ya 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 Pak Sahar. Eh, saya dengar tadi itu pembahasannya Ustaz dan saya juga pernah dengar itu Ya, apakah seorang wanita yang haid itu kan pada umumnya 1 pekan. ya, Tapi kalau lewat 1 pekan, apakah itu boleh berpuasa atau bagaimana Ustaz? Karena saya pernah dengar kalau dia sudah lewat 1 pekan, berarti itu sudah penyakit, berarti boleh berpuasa. Bagaimana anunya itu Ustaz? Tabi? ya memang haid ya bagi wanita ya memang itu ada ulama mengatakan bahwa itu maksimalnya adalah ya 7 hari ya, bahkan mungkin maksimal ada bahkan mengatakan sampai 10 hari. Ya. Jadi memang perlu ini ya, itu apa namanya dilihat kebiasaannya. Ya dilihat kebiasaan wanita tersebut. Kalau misalkan dia kebiasaannya misalkan 7 hari kah atau 8 hari, ya tiba-tiba lebih sampai ya berhari-hari, maka perlu dia apa namanya perlu dia pastikan dulu ya. Jangan sampai memang itu adalah sudah masuk dalam namanya damul istihadah ya. Darah karena sakit ya seperti itu. Jadi tinggal dia lihat ya, dia lihat bagaimana kebiasaannya. Ya kebiasaannya selama ini, ya kalau lebih berarti itu ada sesuatu yang mungkin yang ini ya. Ya jadi seperti itu. Jadi memang perlu dia pastikan. Ya jangan sampai dia sudah suci ya dan lebihnya itu adalah damul istihadah. Ya. Alam. Ya.
Jadi tergantung ya bagaimana dia lihat dulu gimana kebiasaannya. Ya, gimana kebiasaannya, berapa hari biasanya. Kalau ternyata lewat, maka dia harus ya ya kalau perlu mungkin dia konsultasi ke dokter ya untuk memastikan. Ya, dia konsultasi ke dokter untuk memastikan ya kenapa bisa sampai lewat seperti ini. Ya, apalagi kalau misalkan lewat sampai 3 atau 5 hari, ya jadi perlu ada konsultasi ke dokter ya yang memang apa namanya lebih tahu ya tentang apa namanya kondisi ya kondisi apa namanya wanita tersebut. Ya, ya seperti itu Pak Sahar. Ya Allah alam. Ya kemudian Kurang Ustaz. iya afwan. Kemudian dari ya saudari kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak Ustadz, saya Haji Adi Sulaiman. Ya, bertanya tentang akhir ini ada beberapa Ustadz yang menyatakan ada dukhon pada 15 Ramadan tahun ini. Ya, dukhon. Apa memang betul betul terjadi menurut hadis? Ya, karena Rasulullah SAW tidak. Iya, ini masalah dukhon atau apa ya yang termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya, jadi kita percaya bahwasanya memang ya kita percaya bahwa memang itu pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi tanda-tanda ya seperti itu. Tapi itu harus kita tidak bisa memastikan ya kapan. Ya, harus ada ya kita tidak boleh mengatakan bahwasanya harus pasti apa namanya tanggal itu, tanggal sekian dan sekian itu yang kita tidak bisa lah apa namanya tidak bisa benarkan ya. Jangan sampai karena gara-gara itu ya bahkan kan kita juga sering ya sebelum ini ya tanya tahun ini tahun 2000 berapa kemarin itu ya tanya itu akan terjadi hari kiamat lah atau apalah ya. Jadi itu semua sesuatu yang ya ya tapi kita percaya ya dan mengimani bahwa akan terjadi ya akan terjadi peristiwa dukhon itu ya akan terjadi peristiwa dukhon itu tapi kita tidak bisa memastikan ya harus kita ya karena itu adalah sesuatu yang gaib ya sesuatu yang gaib yang akan terjadi ya di masa yang akan datang ya memprediksi boleh tapi kita tidak boleh meyakini ya jadi intinya kita percaya ya tapi kita tidak boleh langsung memastikan ya harinya seperti ini tanggalnya seperti ini yaitu ya wal ilmu indallah subhanahu wa taala ilmunya yaitu di tangan Allah subhanahu wa taala ya yang mengetahui hal yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang ya tapi kita wajib untuk percaya bahwa saya memang akan ya satu saat nanti akan terjadi hal seperti tersebut ya wallahu alam. Ya jangan sampai nanti ya gara-gara mendengar berita seperti ini, ya semuanya pada ketakutan ya dan itu ya tidak baik ya, tidak baik. Ya Rasulullah tidak bohong ya, pasti akan terjadi tapi kita tidak tahu kapan ya secara pastinya. Ya wallahu a'lam. Ya mungkin ada lagi yang lain, silakan yang Anak. ya Saya dengan Kurniawan. Ya, anak. ya silakan. Kurniawan. Ya Kurnia, Mau Pak Kurnia ya. bertanya, tadi diterangkan juga kan tentang darah haid wanita. Makanya wanita tersebut kebiasaannya mungkin 7 hari, Ya. 7 hari. Kebiasaannya 7 hari, terus mendapati puasa 7 hari. Namun di pada saat mau masuki ke mungkin terpotong, mungkin tinggal terpotong waktu haidnya itu, Ya, tidak ya. ada darah yang keluar pada Ah. saat umpamanya hari kelima kah atau Ya, keempat tidak ya. ada darah yang keluar, apakah wajib dia berpuasa ataukah tidak? Iya. Kalau terpotong ya Masya Allah ya kalau terpotong itu berarti menandakan bahwa saya memang ya itu adalah darah penyakit. Kalau sempat terpotong, ya dia sudah sempat suci, ya, jadi misalkan 7 hari, ya, dan dia sudah suci, pastikan suci, ya, kemudian mungkin 2 atau 3 hari ke depannya itu ternyata ada lagi darah keluar. Itu bisa dipastikan bahwasanya itu adalah darah, ya darah penyakit. Ya dia boleh tetap berpuasa, ya, ya dan apa namanya, ya wajib bagi berpuasa. Ya, karena itu bukan darah haid, tapi namanya damul istihadhah, ya darah penyakit. Ya, Allah alam. Kalau seperti itu berarti ada tandanya ya. Berarti itu adalah Ustaz. ya, Masuk Ustaz, ya jadi sama seperti anu kan? istilahnya Itu kan sama seperti sholat kan? Jadi sholat sama juga. Ya orang yang apa namanya yang keluar darah penyakit ya dalam istihad namanya itu ya wajib baginya untuk sholat. Ya jadi dia bersihkan, ya kemudian dia berwudu, ya kemudian sholat. Jadi sama hukumnya seperti sholat.
Ya, itu apa namanya, puasa dan sholat kan ya dua-duanya ibadah yang tidak gugur dikarenakan karena damul istihadah, ya darah yang keluar karena penyakit, ya bukan karena darah haid. Ya Allah alam. Pertanyaan. Iya, silakan. Eh, Mengenai orang-orang yang dapat dipercaya kesaksiannya dalam melihat hilal. Iya, Iya, nah itu dikatakan sebagai apa tadi Ustaz? Orangnya itu adil ya. adil ya, adil. Ya dia terkenal ya adil, artinya dia tidak ketahuan, ya sering berbohong, ya punya akhlak yang baik, itu maksudnya adil. Ya bukan berarti ini. Jadi maksudnya ini orangnya yang ketahuan bahwasanya memang dia orangnya apa namanya, seorang yang bisa dipegang kata-katanya, itu maksudnya adil. Ya, yang bisa dipegang Iya, kata-katanya, nah, ya tidak suka berbohong, ya dan dia akhlaknya bagus, ya itu maksudnya. Iya, bukan iya bukan yang setelah bukan sering bohong. Ya, kalau itu kita tidak bisa iya, percaya. Ya. iya, Itu maksud yang iya, adil. di sini yang saya mau tanyakan eh, kan kita dapat percaya dalam hadis itu satu ataupun dua kesaksian Ya, yang kita dapat ya percaya. Di ya, sini yang pertanyaan saya itu Ustaz, apakah persaksian wanita dapat diterima dalam melihat hilal Ustaz? ya. Untuk wanita, ya untuk wanita itu kan memang dalam hadis itu belum tidak ada disebutkan ya, tidak ada yang disebutkan bahwasanya wanita ya itu termasuk dalam kontes yang tadi ya. Jadi Ya, eh wallahu alam ya, yang dalam hadisnya ya itu kan laki-laki ya, yang laki berarti kalau wanita ya, wanita wallah mungkin tidak ya termasuk dalamnya ya. Jadi harus laki-laki yang melihatnya. Ya harus laki-laki yang melihatnya. Ya tidak termasuk ya. hmm, Wal khabaru biha, ini ya sebenarnya tadi ada ya, tadi ada ya. Saya baca kembali, wal khabaru bihada minar rajuli wal mar'i ala sawa. Berarti boleh. Ya, ini dalam pendapat mazhab Al-Hanabilah dikatakan bahwasanya wal khabaru bihada minar rajuli wal mar'ati ala sawa fi asohi qoli al ulama. Jadi boleh bertanya-tanya. Jadi boleh. Jadi kalau wanita juga melihatnya itu boleh. Ya, itu beda dengan iya, nah, misalkan saksi dalam persidangan atau apa kan, dalam masalah utang, ya itu memang harus dua. Ya, harus dua iya, wanita ya sebagai ganti satu laki-laki. Ya, jadi satu laki-laki itu sama dengan dua wanita dalam persaksian dalam hutang piutang dan seterusnya. Tapi kalau masalah ini ternyata boleh. Ya, ini dalam iya, buku Syarhil Muntaha dan juga Al-Muhalla di Ibn Hazm. Ya. Jadi wal khabaru bihada minar rajuli wal mar'ati ala sawa fi asahhi aqwali ulama. Walaupun memang mungkin ada juga ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya perempuan juga ya itu sudah termasuk ya biar satu orang yang melihat. Jadi wallahu a'lam. Ya. Ini pendapat mayoritas ulama, boleh. Walaupun ada juga yang mengatakan tidak sah ya. Jadi boleh, ya insya Allah boleh. Ini mayoritas ulama mengatakan boleh. Ya silakan yang lain. nah, Ya, syukur Ustaz. ya, Pak, ya, Anu Ustaz, ya, Ustaz, saya lanjut kembali. ya, Untuk niat puasa, apakah boleh digabungkan umpamanya puasa Senin Kamis, kemudian dengan puasa wajib, apakah boleh digabungkan niatnya? ya, ya, Dan apalagi kita melalui juga Senin Kamis, besok ya, hari Senin, dan saya juga niat puasa Ramadan dan puasa ya, sunnah Senin Kamis, apakah ya, bolehkan atau tidak? ya. Kalau ini ya, kalau puasa yang boleh diinikan itulah puasa sunnah. Ya misalkan, taruhlah dia kebiasaan misalkan, taruhlah hari ini, ya hari puasa Arafah misalkan ya, puasa Arafah. Dan dia juga punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Ya otomatis kalau dia puasa Arafah, ya itu puasa sunnahnya juga yang Senin Kamis itu ikut. Tapi kalau puasa wajib itu tidak. Ya tidak bisa digabungkan antara puasa wajib sama puasa sunnah.
Yang boleh adalah ya sunnah-sunnah. Puasa wajib enggak? Ya, puasa wajib tidak bisa digabungkan dengan niat ya puasa sunnah. Ya, tapi kalau puasa sunnah, ya, misalkan puasa Ayyamul Bid, ya, puasa hari putih itu yang tiga hari dalam setiap bulan Komariah itu, ya, kebetulan bertepatan juga dengan hari Kamis atau hari Senin. Dan dua-duanya, ya, dia sudah ada kebiasaan yang berpuasa pada hari itu. Maka ketika dia puasa di hari yang bertepatan, maka dia mendapat dua pahala. Ya, dia dapat pahala puasa Senin dan dia juga dapat pahala puasa Ayyamul Bid, hari putih, ya, atau puasa Asyura kah atau puasa Arafah kah dan seterusnya. Ya, tapi kalau wajib enggak. Ya, wajib tidak termasuk. Ya, wallahu alam. Ya. Ada lagi mungkin satu orang, ini sudah jam setengah 10, ya jam 10. Kalau ada satu orang kita jawab, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini insya Allah. Ya, kita ketemu lagi di malam Senin. Ya, malam Senin. Saya Ustaz. Ya, terakhir insya Allah. Ya, Ahwat nih Ustaz. Iya. Silakan Ilham. Katanya tadi ada Ahwat Ustaz, biar mi Ahwat. Ya, silakan kalau ada ini. Ada Ahwat tadi? Melalui chat, Ustaz. Melalui chat. Ya, ini. Apaan Ustaz, zaman lebih dahulukan puasa qadha atau puasa Syawal? Ini kemarin sudah sempat saya kita bahas ya bahwasanya ya berdasarkan perkataan sebagai ulama mengatakan bahwasanya ketika menjelaskan hadis, nah, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Ya, barang siapa yang telah menyelesaikan ya puasa Ramadan kemudian mengikutkan dengan puasa di bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Kata ulama kita, ya, antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, kata beliau, ya, orang bisa dikatakan dia sudah menyempurnakan puasa Ramadannya kalau dia sudah membayar kodoknya. Maka alangkah baiknya, ya, dia membayar kodoknya dulu, dia menyempurnakan puasa Ramadannya, baru kemudian beralih ke puasa Syawal supaya mendapatkan keutamaan ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, itu kalau misalkan waktunya ya waktu itu waktunya masih luang ya. Ya, dia masih bisa sempat mengkodok dulu. Tapi kalau misalkan ya waktunya sudah sempit sekali. Waktunya sudah sempit sekali dan dia takut tidak bisa mendapatkan puasa Syawal. Maka sebenarnya ulama mengatakan bahwasanya ya silakan dulu berpuasa Syawal. Ya, Syawal ya, karena memang puasa Syawal ini kan dia waktunya itu terbatas. Sedangkan kodok itu kan waktunya panjang. Waktunya panjang. Ya. Maka pada kondisi seperti ini boleh puasa Syawal dulu ya kemudian nanti dikodok puasanya. Tapi alangkah baiknya yang pertama. Ya, alangkah baiknya yang pertama dia mengkodok dulu baru dia puasa Syawal. Ya, karena kodok adalah wajib dan Syawal adalah sunnah. Ya, seperti itu. Jadi tinggal dilihat kondisinya seperti apa. Ya, wallahu alam. Ya, silakan Ilham terakhir, insyaallah terakhir. Iya Ustaz. Syukran Ustaz. Ya. Apa Ustaz mungkin tidak berkaitan dengan puasa Ustaz. Ya. Cuman ini Ustaz. Ini Ustaz terus terang kalau saya sendiri sudah print untuk pembahasan puasa ini Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Saya lihat halaman 86 sampai halaman 130. Iya. Ini kan alhamdulillah Ustaz kami berterima kasih pada Ustaz. Ustaz mau meluangkan waktu talaki, memberikan kami talaki Ustaz. Ya. Iya. Apa Ustaz, apakah Ustaz bisa memberikan target untuk kami supaya kami lebih semangat lagi untuk talaki sama Ustaz, dan saya kalau bisa usul sama teman-teman pembahasan puasa ini di print supaya kita lebih enak lagi belajar, bisa ditulis artinya dan sebagainya karena cuma 40 halaman. Ya, bagus sebenarnya. Kami minta target. Ya, Ustaz, kami minta target iya, dari Ustaz supaya lebih semangat lagi untuk talaki Ustaz. Betul. Ini merupakan usulan bagus ya, usulan bagus. Karena selain kita ini seperti mengaji kitab kuning ya. Kalau dulu dimakan itu kalau dalam istilah kita itu
di Bugis ya namanya itu mengaji tudang ya. Ini kita kayak talaki karena kita membahas buku ya, memang buku yang berbahasa Arab. Dan memang alangkah baiknya seperti yang tadi dibilang saudara kita, ya kalau bisa bukunya di print ya cuma berapa halaman gini ya kita print ya kemudian bisa kita sambil mendengar ya bisa sambil ditulis artinya dan bagaimana ini. Ya mungkin itu lebih bagus memang. Ya, itu jauh lebih bagus. Ya kalaupun tidak bisa ya minimal ya punya salinan PDF-nya. Ya, masing-masing punya salinan PDF yang sudah dibagikan di grup masing-masing. Ya. Insyaallah ya khair. Ya itu usul yang bagus ya. Usul yang bagus supaya lebih maksimal. Ya mungkin ya demikian ya materi kita pada malam hari ini. Ya sekali lagi jazakumullah khairan. Ya terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan insyaallah ya semoga ini menjadi pemberat timbangan amalan kita nanti di akhirat kelak. Ya dalam thalabul ilm insyaallah ya saling sharing ya. Amin. Iya insyaallah. Jadi sekali lagi kita ingatkan kembali misalnya kita ketemu lagi di malam Senin insyaallah. Ya malam Senin, malam Senin, malam Rabu dan Jumat. Ya 3 kali dalam sepekan. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa nakhtim bi dua kafaratul majlis. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.